Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita akan teruskan bacaan kita pada bab hifdzul waqti fi Ramadan, menjaga waktu. Jadi menjaga waktu Ramadan, patok pada bulan Ramadan. Inna waqtal insani huwa umruhu fil haqiqah wa huwa madatu hayatihil abadiyah fi na'imil mukim awil adabil alim. Sungguh waktu manusia itu adalah umurnya pada hakikatnya. Jadi waktu manusia itu adalah pada hakikatnya umur yang dia miliki itu. Wa huwa madatu hayatihil abadiyah, dan itu menjadi modal hidupnya yang abadi. Fi na'imi mukim, dalam nikmat yang abadi, awil adabil alim, atau dalam azab yang pedih. Wa huwa yamur marras sahab, dan waktu itu berlalu seperti berlalunya awan. Lam yazalil lailu wan nahar sari'aini fin naqsil umur wa fin nasil akmar. Malam dan siang senantiasa dengan cepat mengurangi umur. Wa taqribil ajal, dan mendekati kepada ajal. Sahban qablana Nuhan wa Adan wa Samuda wa qurunan baina dzalik. Jadi telah menemani kaum-kaum sebelum kita. Jadi waktu telah menemani kaum-kaum sebelum kita. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, ya, wa Samud, kaum Samud, wa qurunan baina dzalika katsira, dan generasi-generasi di antara keduanya, atau di antara mereka itu. Fa'aqdamal jami' ala rabbihim wa waradu ala a'malihim wa tasarramat a'maruhum wa baqiyal lailu wan nahar qadaina jadidaini fi umamin ba'dahum. Qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Jadi semuanya menghadap kepada Rabb-nya. Hanya kaum-kaum tadi
generasi-generasi tadi ya semuanya menghadap kepada Rabb-nya. Wa waradu ala a'malihim, dan mereka datang ya, di atas perbuatan mereka masing-masing. Wa tasaramati a'maruhum, telah hancur umur-umur mereka. Ya, telah hilang umur-umur mereka. Wa baqiyal lailu wan nahar, sedangkan malam dan siang masih ada. Ya, masih ada. Dengan kesegaran keduanya yang baru. Fi umamin ba'dihim, pada umat-umat setelah mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala laila wan nahar, dialah yang menjadikan malam dan siang itu khilfatan, saling berganti. Liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang ingin mengingat, mengambil pelajaran. Au arada syukura, dan orang yang ingin bersyukur. Anak sekalian, tentang waktu. Tentang waktu. Jadi waktu bagi manusia itu adalah umurnya. Umur itu adalah rentang jatah hidupnya. Sejak dia dilahirkan sampai dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rentang waktu sejak manusia itu dilahirkan atau sejak penciptaannya dan dia kembali lagi kepada Allah, di sanalah Allah menetapkan tujuan hidupnya, yaitu untuk menghambakan diri. Jadi sebenarnya jatah waktu itu Allah berikan kepada kita adalah untuk menghambakan diri dan bukan untuk yang lain. Satu. Yang kedua adalah bahwa jatah waktu itu sebagai ujian dari Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup itu cuma itu. Jadi bagaimana menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita yang berupa umur itu untuk beribadah. Idealnya semuanya. Atau idealnya sampai hamba itu mencapai level sesuai dengan dia diciptakan oleh Allah, yaitu menjadi seorang hamba. Atau menjadi hamba yang mampu untuk menunjukkan di hadapan Allah bahwa dia melakukan hal-hal terbaik yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, disanalah kemudian banyak manusia itu merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa makhluk jenis manusia itu merugi dengan waktunya, yang artinya dia merugi dengan umurnya. Banyak umur itu yang tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan manusia nanti akan meratapi, akan menyesali losis atau hilangnya umur itu yang dia manfaatkan tidak sebagaimana ya, yang Allah berikan kepadanya atau tujuan Allah berikan kepadanya, ya, sehingga kemudian dia harus mempertanggungjawabkan umur-umur itu. Mari coba kita lihat, apapun yang Allah kaitkan dengan penilaian selalu dikaitkan dengan waktu. Ya, selalu dikaitkan dengan waktu. Ada waktu harian, ukurannya adalah sholat. Jadi jam bagi orang beriman itu apa? Bukan jam dinding, karena jam dinding adalah benda mati. Jadi ukuran waktu bagi manusia itu apa? Adalah bagi orang beriman adalah sholatnya, sehingga dikatakan sebagai as-shalawatul khamsu. Jadi sholat yang terjadi selama lima waktu itu. Nah, jadi bagaimana kelalaian manusia itu harapannya bisa dihapus dengan apa? Dengan rentang-rentang waktu yang ada itu. Kalau kita menghayati sholat, kita akan bisa menghayati betapa sayangnya Allah kepada kita. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa
Ya. Kalau kita mengenai sholat 5 waktu itu, betapa sayangnya Allah kepada kita. Apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo siapa? Bahwa dengan sholat 5 waktu itu betapa apa? Itu menjadi bentuk kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Siapa yang bisa? Baik. Sekarang saya tanya, tujuan sholat untuk apa? Kalau kata Quran untuk apa? Tujuan sholat menurut Quran untuk apa? Wa aqimis sholata. Yang menghafal surat Toha. Wa aqimis sholata. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat itu untuk mengingat aku. Apa pentingnya mengingat Allah? Ayo, apa pentingnya mengingat Allah? Nah, jadi pentingnya mengingat Allah itu adalah untuk menutup manusia dari pintu-pintu dosa besar. Yang tahu dalilnya, saya kasih hadiah. Pokoknya penuh hadiah lah. Hadiah dunia dulu, nanti baru hadiah akhirat. Jadi apa bahasanya? Bahasanya ingat kepada Allah itu merupakan penutup dari dosa besar. Siapa yang tahu dalilnya? Janjane wis apal kabeh janjane, cuma ndak mudeng ae. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalian jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka orang yang lupa kepada diri sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang-orang pelaku dosa besar. Apa penutupnya? Zikir atau ingat kepada Allah. Silakan diamati dirinya masing-masing. Silakan termasuk orang yang ingat kepada Allah atau orang yang lupa kepada Allah. Silakan orang yang termasuk apa? Banyak ingat kepada Allah atau banyak lupa kepada Allah sehingga apa? Tidak terjaga. Berarti ukurannya begini. Kalau kita ini gampang berbuat dosa, tandanya ingat kepada Allahnya tipis atau sedikit. Nek eling kuwi. Kalau jadi orang jika mudah sekali berbuat dosa, maka ingatnya kepada Allah sedikit. Mengapa? Karena dia tidak dijaga oleh Allah. Nasullaha, apa terusannya? Fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah kemudian melupakan mereka, membiarkan mereka, tidak dijaga oleh Allah. Nasullaha fanasiyahum. Nah, sholat itu apa tadi fungsinya? Sholat 5 waktu Allah wajibkan agar kelalaian kita tuh tidak kebangetan gitu. Jadi Allah wajibkan sholat 5 waktu agar lalai kita tidak kebangetan, kecuali wis dipaksa sholat 5 waktu masih lalai juga, wis nasibe berarti. Ya, nasib ya sudah, nasib buruk tinggal menobati saja. Jadi sudah diberikan oleh Allah paket yang gampang. 5 waktu. Ya ngingatnya pun juga tidak lama-lama. Cukup 10 menit per sholat. Ada enggak yang sholatnya
Sholat duhur 10 menit ada enggak? Enggak yakin saya. Kalau sholat subuh Ustaz, ya, karena kan jadi makmum ya. Kalau sholat sendiri 10 menit. Nah. Jadi sudah kata 5 menit, 5 menit ingat Allah. Mengingat Allah. Yang itu hukumnya wajib. Inilah zikir yang wajib hukumnya. Ya. Zikir yang wajib hukumnya adalah zikir ketika menunaikan sholat wajib. Karena wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk ingat kepadaku, untuk mengingatku. Makanya ndak parah-parah banget. Ya. Ndak terlalu parah ketika sholat 5 waktu. Mengapa? Karena minimal melakukan zikir yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kekuatan daripada sholat itu sekalian. Jadi sebenarnya waktu-waktu kita itu banyak lalai. Jadi waktu-waktu kita apa? Banyak lalainya sebenarnya. Padahal apa? Padahal siapakah yang paling layak dan paling banyak kita ingat seharusnya? Siapa? Nah, uraikan tentang Allah. Siapa dia? Gimana? Gimana aja? Uraikan kepada diri sendiri. Ayo, siapa? Coba diuraikan oleh kalian. Loh, jadi apa? Jadi cara upaya kita untuk mengakui Allah itu bagaimana? Siapa yang Allah? Ayo coba uraikan sekarang. Pegang nadinya. Ayo pegang masing-masing. Ada? Pegang nadinya. Masih berdegup? Nah, siapa yang masih degup itu? Nah, coba dibuat tidak berdegup 5 menit. Nah, petugas UKS mengambil apa namanya? Nah, itu. Tidak berdegup 5 menit. Maka apa? Petugas UKS mengambil apa namanya, tandu itu ya, dibawa ke sana, terus ke rumah sakit, mungkin terus ke kuburan. Itu cuma satu faktor loh ya itu ya. Karena apa? Ini tanda hidupnya jantung, kerjanya jantung. Yang ini berarti peredaran darah itu masih mengalir kepada di dalam tubuh. Kalau ini berhenti bagaimana? Siapa yang bisa menggerakkan? Siapa yang bisa menghentikan? Yang punya, kalian yang merasa punya itu ndak bisa. Ndak kuasa. Untuk apa? Ya begini ini aja. Jadi begini aja kita susah untuk ingat kepada Allah. Baru ingat lah megap itu baru ingat. Kalau ndak megap ndak ingat. Ayo silakan tarik nafas. Coba tarik nafas. Ayo tarik nafas. Tarik nafasnya. Hembuskan lagi. Tarik lagi. Hembus lagi. Nah, sekarang saya kasih waktu. Ayo, ada yang bawa jam? Jangan aja, tahan 10 menit. Jadi ya Allah, Engkau yang ngasih saya nafas. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan denyut nadi. Ya Allah, Engkau yang mendegupkan paru. Ya Allah, Engkau yang mengalirkan darah. Ya Allah, Engkau lah yang menjadikan saya bisa yang menggerakkan syaraf. Coba bayangkan kalau syaraf gurau kalian itu ditutup oleh Allah, kira-kira bagaimana kira-kira?
Yo, tak tahu kalian saraf guru. Loh, ada enggak Ustaz saraf guru? Wis, saraf ketawa. Ketawa itu ada sarafnya apa enggak? Ada. Saraf ketawanya ditutup nangis tok atau metutut. Atau sebaliknya, yang dihentikan adalah adalah saraf nangis sok jeneng saraf ketawa tok gimana? Nangisnya ditutup tinggal saraf ketawanya. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Oh, sakit perut. Guyu, ndak meneng-meneng. Ayo bayangkan, ketawa ndak diem-diem. Saya bayangkan tuh, saraf jerit-jerit, saraf histerianya itu kemudian diaktifkan oleh Allah non-stop gitu. Kira-kira bengok. Siapa yang menggerakkan semuanya itu? Jadi anak sekalian, mengenal Allah itu seperti kata surat Ad-Dzariyat. Apa kata surat Ad-Dzariyat? Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi loh. Yang hafal surat Ad-Dzariyat, wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada tanda-tanda kuasa Allah dan dalam dirimu sendiri, wahai manusia. Dan dalam dirimu sendiri, wahai manusia, itu berjuta-juta tanda-tanda kuasa Allah. Bagi siapa? Afala tubsirun, bagi yang mau melihat. Dan itu kalian akumulasi selama umur kalian. Setiap satu tanda kuasa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Adalah nikmat. Nanti kalau bercermin di motor itu, ya toh? Siapa yang bercermin motor, jangan hanya melihat kudungnya yang tidak rapi. Lihat matanya kedip-kedip ya. Kalau mata saya tidak kedip gimana kira-kira? Ayo, coba pikirkan. Bagaimana kalau berkedip itu harus mikir dulu? Ayo, bayangkan coba. Kedip itu harus mikir dulu. Kira-kira bagaimana? Loh susah loh. Susah. Lalu dibuat oleh Allah kedip itu tidak pakai mikir. Betul apa enggak? Betul. Ada apa tadi ini? Dari Pak Tukang tadi ini. Banyak tanah di situ. Kena angin. Lalu dengan apa? Dengan sendirinya? Makin sendiri. Coba mikir dulu. Ada debu. Mikir dulu. Kedip ada. Wah, kan rumet kita. Kalian belum tahu ceritanya orang tidak bisa kedip 2 minggu. Nah, belum tahu ceritanya. Orang tidak bisa kedip 2 minggu. Jadi ada orang itu tidak bisa kedip 2 minggu anak sekalian. Hartanya habis selama 2 minggu itu untuk membiayai bisa kedip. Ini betul ini. Ini bukan dongeng. Ini sungguhan ada. Jadi 2 minggu, wah kemana-mana. Ya, bagaimana tidak bisa kedip? Kira-kira bagaimana tidak bisa kedip itu? Yo ISIS loh matanya. ISIS tuh, ya maksudnya keluar air mata terus kan akhirnya. Otomatis iya kalau ular tidak kedip tidak apa-apa. Ya kan, mengapa ular itu tidurnya tidak pakai kedip kan itu ya? Tidak pakai nutup kelopak kan karena ular itu. Tapi kalau manusia tidak kedip berarti apa? Sama dengan tidak tidur 2 minggu itu. Habis hartanya. Untuk cari di mana pengobatan bisa apa? Bisa kedip. Suatu saat akhirnya datang ke seorang ustadz itu. Kenapa Pak? Ya diceritakanlah. Pekerjaan sama apa? Guru agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes gini aja Pak, ya gini aja. Sama nanti nginep di sini ya, nginep di rumah saya. Bisa saman lakukan apa yang bisa saman lakukan dan minta kepada Allah. Sudah. Bahwa namanya
nginep maunya kan untuk istirahat, untuk tidur, kan enggak bisa kedip. Sejak sholat Isya itu enggak tidur dia, diem. Akhirnya apa? Dipakai sholat Pak, dipakai sholat. Nah, dipakai sholat, akhirnya sholat sampai kemudian jam 3 kecapean, akhirnya tertidur. Bangun subuh teriak-teriak dia. Apa? Ya Allah, saya sekarang bisa kedip, begitu ya. Karena apa? Jam 3 dia bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur berarti bagaimana? Bisa memejamkan mata. Hilang sudah penyakitnya. Wah, teriak-teriak dia. Ayo. Ini nikmat yang luar biasa sekalian. Nikmat yang tidak dikenali oleh hamba. Makanya nanti saya pesan kalau mau ke aula atau mau ke kelas, berkaca di spion sambil melihat matanya. Oh, masih bisa kedip-kedip mata saya. Sekali kok tidak nyadar juga, diulangi lagi besok. Kaca lagi tidak apa-apa. Nanti akan saya pasangi doa di spion itu. Wis sekalian gitu kan enak sudah. Biar jadi apa? Kan ada WC umum, kamar mandi umum, ada kaca umum. Nah, sambil dipasangi doa. Nah, kita kenal Allah itu atau kita beribadah kepada Allah itu diingatkan dengan hal-hal yang sederhana. Nah, karena yang sederhana itu banyak dilalaikan. Sekarang dilakukan dengan waktu lagi. Jadi kita itu diakumulasi waktu sekian puluh tahun. Ya, sekian puluh tahun. Kalau manusia itu dihisab amalnya, yang kemudian dihitung dari detik-detik waktunya, maka yakin akan masuk neraka semuanya. Jika apa? Jika Allah tidak apa? Jika Allah satu detik kebaikan, kira-kira bagaimana? Akan masuk neraka semua manusia itu. Karena manusia itu banyak yang lalai. Manusia itu banyak yang kufur nikmat dan seterusnya. Kemudian Allah berikan waktu-waktu tertentu yang dipakai untuk apa? Yang Allah berikan karunia kepada manusia itu. Contohnya, as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Itu Allah bicara tentang waktu. As-sholawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, jumlah satu dengan Jumat yang lain. Wa ramadan ila ramadan. Itu bicara tentang waktu, bukan? Ya, selain amalan. Apa kemudian kata Allah? Mukaffiratun lima bainahunna. Ada pengampunan dosa di antara kedua-duanya itu. Majtunibat al-kabair, selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Kalau tidak ada jaminan seperti ini, yakin tidak ada yang masuk surga. Karena apa? Karena setiap detik kita ini mendapatkan nikmat Allah, tapi entah berapa yang mampu kita imbangi dengan sikap-sikap syukur kita. Bagaimana sikap syukur itu? Menunaikan hak Allah sesuai dengan umur itu diberikan kepada kita. Umur kalian berapa yang paling banyak? Ada yang umur 18? Ya. Yang paling banyak 18 tahun. Ya. Sudah 18 tahun dijadikan hari dijadikan jam dijadikan menit ke detik. Kira-kira berapa itu? Dan per detiknya itu adalah nikmat Allah. Loh, mana buktinya? Lah tadi itu. Sekarang saya tanya. Nadi ini geraknya per menit atau per detik?
per detik. Bukan nikmat ini. ya nikmat per detik itu, nadi itu. Ya, nikmat. Ini apa? Ini baru satu saja. Ya, baru satu penyambung hidup kita yang bernama urat nadi. Per detik Allah berikan kepada kita. Sekarang seberapa banyak kita mengimbangi syukur dengan per detik urat nadi itu? Bos tidak iling tidak ingat dengan apa? Dengan pemberinya. Ya, kata Allah, nasullaha fanisiyahum. Mereka lupa. Ya sudah, Allah juga tidak butuh diingat kok. Jadi Allah tidak butuh diingat, kita yang butuh mengingat Allah. Allah tidak butuh diibadahi, kita yang butuh ibadah kepada Allah. Allah tidak butuh ditaati, manusia yang butuh taat kepada Allah. Semuanya rumusnya seperti itu, mas sekalian. Allah tidak butuh khusyuknya kita yang butuh khusyuk untuk di dalam ibadah kita. Allah tidak butuh puasa kita yang butuh puasa itu untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah. Allah tidak butuh Ramadan, karena Ramadan itu anugerah, kita yang butuh Ramadan, dan seterusnya. Jadi semua itu adalah nikmat dari Allah kepada kita. Maka kita jangan mudah-mudah untuk menganggap wah setiap keadaan, setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya, karena apa? Kadang-kadang yang bentuknya amal baik itu belum tentu baik. Atau banyak cacatnya dari kebaikan itu. Cacat niat, cacat cara, cacat bangga diri dan lain sebagainya. Maka apa yang tersisa? Ya mari merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, sudah umur sekian masih begini-begini saja. Ya, jadi ya Allah sudah umur sekian, ya. Kata fikih umurnya balik, tapi kenapa pikiran saya tidak balik-balik? Nah, jadi apa? Jadi ada orang itu yang balik fisiknya, perempuan tandanya haid, itu balik fisik namanya. Tinggal berikutnya adalah balik pikirannya, yaitu sadar akan tanggung jawab. Banyak yang sudah balik fisiknya tapi belum sempurna cara berpikirnya, belum sempurna perilakunya, belum sempurna kesadarannya. Padahal waktu sudah Allah berikan kepadanya. Ini beragam. Jadi kalau kita bahas waktu itu Masya Allah, ya. Kalau kita bahas waktu itu Masya Allah, banyak hutang kita itu. Jadi rasanya kalau bahas waktu, malu kita untuk menatap langit. Ya. Jadi kalau kita bahas waktu, malu kita rasanya untuk menatap langit. Lalu mengapa demikian? Karena Allah kucurkan anugerah. Nah, dia yang berada di atas langit memberikan anugerahnya kepada kita. Ya, semoga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menjaga waktu yang sama dengan menjaga umur kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita termasuk di antara sekian atau di antara mayoritas manusia, kata Allah, yang dia rugi dengan umurnya. Nah, jadi mayoritas manusia yang dia rugi dengan apa? Rugi dengan umurnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.